Shalom, puji nama Tuhan. Biarlah pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Engkau memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan, dan kami dapat beribadah pada hari ini. Biarlah semua ibadah yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memimpin ibadah kami mulai dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kasih Allah yang tak pernah berkesudahan selalu baru dalam setiap hidup kita, dan biarlah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan. Biarlah untuk selama-lamanya kita selalu mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Dan hati kita tetap tenang berada di dekatnya. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Karena pertolonganmu Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih
berada dekatku, Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau selalu ada buat kami, Engkau selalu akan menolong kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara kekasih, jemaat Tuhan yang dikasihi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, ya. Telah memelihara kita sampai detik ini, itu semua juga karena anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu lupa? Nah, lupa adalah satu kata yang mudah sekali kita dengar dan tidak asing bagi kita. Nah, saya yakin bahwa setiap orang pasti pernah lupa. Tapi ada juga orang yang berpura-pura lupa. Nah, apapun alasannya, ada satu hal di mana Alkitab menuliskan bahwa ada sesuatu yang tidak boleh dilupakan oleh manusia, yaitu kepada Sang Pencipta atau Sang Khalik. Tema hari ini adalah melawan lupa. Ya, sekali lagi saya katakan melawan lupa. Mari kita baca nats kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayat yang 8 saja. Ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu bisa membaca mulai pasal yang ke-11, ya, ayat 9 sampai pasal 12 ayat sampai 14, ya. Nah, tapi saya akan membaca ayat yang pertama dan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama saja Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, dikatakan di sini, ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu. Ya, masa muda adalah masa yang sangat indah. Ya, masa muda adalah masa di mana penuh dengan sukacita. Ya, biarlah hatimu bersukacita pada masa mudamu. Turuti keinginan hatimu
apa yang kamu lihat, ya. Nah, seakan-akan suatu kebebasan, tapi di dalam pasal 11 ya, ayat yang ke-10 mengatakan justru dengan hal yang demikian inilah ya, ayat yang ke-9 mengatakan Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi walaupun seakan-akan bebas, tapi semua yang dilakukan manusia harus dipertanggungjawabkan. Nah, namun Al-Khatib atau pengkhotbah ini mengatakan apapun yang terjadi, buanglah segala kesedihan. Nah, dalam pasal yang ke-12 ini ya, nats ini merupakan suatu ungkapan dari sang penulis, atau banyak orang mengatakan Salomo ya, merupakan suatu ungkapan hatinya di mana ia sedang dilanda kekecewaan dan kekosongan di dalam mencari makna hidup. Juga saja ini merupakan suatu perenungan pada masa tua manusia, yaitu dengan perasaan yang mendalam dari penyesalannya karena semua berakhir dengan sia-sia. Semua berakhir dengan sia-sia. Nah, apa maksud daripada ingatlah? Nah, ingatlah adalah suatu tindakan atau sesuatu yang sedang dilakukan. Jadi kalau ingatlah akan penciptamu, itu berarti suatu tindakan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Ingatlah akan penciptamu. Berarti sesuatu yang dilakukan, suatu tindakan yang sesuai dengan cara-cara yang daripada Allah. Nah, Salomo juga mengingatkan bahwa pada masa muda untuk selalu mengingat kepada Sang Khalik atau Sang Pencipta. Kenapa Salomo mengingatkan hal ini kepada orang-orang muda? Karena ya, jangan sampai mereka menjadi tua lalu penuh dengan penyesalan yang pahit, penyesalan yang menyedihkan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya Salomo mengingatkan ya, supaya sejak muda selalu ingat akan Allah, selalu ingat akan Sang Pencipta. Mari kita melihat kehidupan daripada Salomo. Ya, Salomo adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Ia memiliki hikmat yang luar biasa yang tidak pernah dimiliki oleh seorang pun sebelum dan sesudah Salomo, ya. Jadi tidak ada orang yang mendapat suatu hikmat seperti Salomo. Pada waktu dia masih muda, ia menulis tentang Kidung Agung, di mana ia menceritakan bagaimana perjalanan cinta yang begitu indahnya, ya, pada masa mudanya. Nah, lalu pada saat dewasa, ya, ia menulis yaitu Amsal, ya, Amsal. Dia tulis sedemikian rupa. Dan pada masa tua, ya, menjelang akhir hidupnya yang sudah mendekat dan ia hampir atau menyadari akan dosa-dosanya, ia menulis tentang pengkhotbah, yaitu tentang kesia-siaan hidup. Ya, kesia-siaan hidup. Nah, inilah Salomo. Ya, Salomo, ia sudah mencapai kemuliaan, kejayaan, kekayaan, kemasyuran. Kurang apa dari kehidupan Salomo? Ya, namun apa artinya semuanya? Kalau semua yang telah dicapai Salomo ini tanpa Allah, semuanya adalah sia-sia. Seperti pengkhotbah pasal 12 ayat 8 tadi mengatakan bahwa kesia-siaan adalah kesia-siaan, kata pengkhotbah, dan segala sesuatu adalah sia-sia.
sia-sia. Nah, Salomo mau berbuat apapun bisa. Dia kaya, termasyur, ya. Itu sebabnya pada masa muda ia mencari kesenangan apapun dilakukan. Sampai-sampai ya dia punya istri 700, gundiknya 300. Ya, untuk mencari kesenangan, pemuasan. Ya. Nah, kekayaan tidak kurang. Ya, sebagai raja dimuliakan, termasyhur di mana-mana. Tapi kenapa? Pada masa tuanya ia menulis pengkhotbah ini mengatakan kesia-siaan adalah kesia-siaan. Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Karena Salomo menyadari bahwa tanpa Allah semuanya sia-sia. Ia menyadari dosa-dosanya. Bahkan sangat disayangkan sekali Salomo pada masa tua justru meninggalkan Tuhan. Ia mulai menyembah kepada berhala-berhala karena dipengaruhi oleh istri-istrinya. Nah, itulah sebabnya ya Salomo ini mengingatkan supaya apa? Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ya, Alkitab mengatakan, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah, ingat Sang Pencipta. Ingat di sini juga berarti bahwa dalam setiap melakukan sesuatu, ya, jangan pernah melupakan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan selalu dalam kontrol Tuhan. Sebagai orang percaya selalu dalam pimpinan Tuhan. Supaya nanti tidak menyesal, ya, supaya nanti tidak menyesal mengatakan bahwa tidak ada yang baik. Nah, dikatakan di sini, ya, tidak ada yang baik atau tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Tidak ada kesenangan. Padahal Salomo itu kan sudah bersenang-senang, tapi ternyata hampa. Kenapa? Tidak ingat akan Sang Pencipta. Salomo sudah mendapat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ya, nah, kalau ingatlah selalu dan takutlah akan Allah, karena masa muda adalah sering berlalu dengan singkat. Sekali lagi saya katakan, masa muda seringkali berlalu sangat singkat. Dan kehidupan itu terlalu cepat untuk dihabiskan secara sembarangan. Nah, ini adalah peringatan bagi kita. Jangan hidup sembarangan. Karena hidup itu begitu berlalunya ya sangat cepat. Juga pada masa muda ya berlalunya singkat. Karena itu ingatlah, jangan nanti ada orang yang mengatakan nanti kalau sudah tua baru mencari Tuhan. Pengkhotbah mengingatkan, ingat akan penciptamu pada masa mudamu. Ya, jangan masa muda dihabiskan hanya untuk kesenangan-kesenangan nafsu daging, seperti Salomo menghabiskan ya masa mudanya untuk perkara-perkara yang menyenangkan daging. Dan akhirnya masa tua ia menyesali, kecewa, merasa kosong, semuanya sia-sia. Nah, di akhir pencarian akan makna daripada hidup ini, akhirnya Salomo menemukan atau menyimpulkan ya bahwa dalam hidup ini yang pertama adalah manusia harus takut akan Allah dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Itu adalah kewajiban dari semua manusia. Nah, atau semua orang. Yang kedua, Allah akan membawa
setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku. Coba kita baca Pengkhotbah 12 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14 mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, jadi sekali lagi, akhir dari pencarian Salomo akan makna hidup, ia menyimpulkan bahwa yang pertama yaitu takutlah akan Allah. Nah ini, takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya. Itu adalah kewajiban semua orang. Tolong digarisbawahi, kewajiban semua orang harus takut akan Allah dan menuruti perintah-perintahnya. Itu kewajiban semua orang. Yang kedua, Salomo menyimpulkan dan mengingatkan bahwa karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku, ya, ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, apakah itu baik atau itu jahat. Jadi semua nanti akan terbuka, ya. Jadi semua perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang itu akan dibawa kepada pengadilan untuk dipertanggungjawabkan. Karena itu, ingatlah selalu akan Sang Pencipta. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita melawan lupa. Ya, kita melawan lupa. Supaya apa? Supaya kita itu selalu ingat. Ya, selalu ingat. Pertama, ingat Sang Pencipta. Nah, saya akan tutup dengan satu ayat di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 2 mengatakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini suratan daripada Paulus pada jemaat Kolose. Supaya apa? Kalau kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Ya, perkara-perkara surga di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bumi ini akan berlalu. Kenapa pikiran kita kepada bumi yang akan berlalu? Di sana loh, di atas, di mana Kristus ada di dalam surga. Pikirkan itu. Ya, kita masih hidup di dunia. Kita masih membutuhkan barang dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus punya pikiran surga, pikiran Kristus. Mari kita memulai pikirkan perkara yang di atas, jangan yang di bumi. Yang di bumi nanti berlalu, tapi yang di atas itu kekal, ya, kekal. Satu sekali lagi saya katakan, ingatlah akan Penciptamu, ya. Jangan menunggu masa tua, sejak muda ingat Sang Pencipta, cari Tuhan, cari wajahnya, dan kita akan menikmati berkat indah dalam hidup kita. Pertama, kita memiliki kepastian keselamatan kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebentar kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ya. Mari Bapak Ibu, saya minta untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan naikkan satu pujian, ini hatiku menyembahmu.
aku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu. Biar saat ini kita menyembah akan Allah kita. Ingatlah selalu akan Allah pencipta kita, supaya kita tidak akan menyesal nantinya. Biar hati kita penuh dengan kasih-Nya. Biar kita penuh dengan pengenalan yang benar akan Allah Sang Pencipta kita. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, inilah hati kami ya Tuhan. Engkau yang mengerti, Engkau yang melihat isi hati kami. Kami rindu dan kami mengasihi Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu, supaya kami selalu ingat akan Sang Pencipta sejak masa muda sampai akhir hayat, tidak pernah melupakan Engkau. Bahkan dalam setiap tindakan kami selalu menyertakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus, layakkan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sekarang angkatlah roti dan taruhkan tangan kiri di dada saudara semuanya. Sekarang dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara semua percaya akan firman Allah? Sekarang makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawan minuman, taruh tangan kiri di dada, dengarkanlah firman Tuhan. Bila nanti saya mengatakan, apakah Bapak Ibu percaya firman Tuhan? Jawablah dengan suara yang penuh keyakinan dengan kata amin. Dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ingatlah, dosa hanya bisa disucikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu Saudara percaya firman Allah? Sekarang minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Syukur. Haleluya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, Tuhan, Kau lihat isi hatiku, Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau yang melihat isi hati kami. Tuhan, kami perlu campur tangan-Mu untuk menyempurnakan kasih kami kepada Engkau. Biarlah berkat-Mu menyertai kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkat-Mu menyertai selalu, berkat kesehatan, berkat ekonomi, bahkan berkat iman yang selalu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas jemaat-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua hari ini dan selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati.